Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Puspitasari, NIM 2018-53034, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisa sistem. Yang pertama yaitu analisa sistem Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan judul Sistem Informasi Data Bencana di BPBD Kabupaten Kudus. Masalah yang terjadi antara lain: yang pertama, admin Pusdalops kesulitan memasukkan data. Lalu yang kedua, relawan terdaftar kesulitan melaporkan data. Lalu yang ketiga, proses laporan kejadian kurang efektif. Dari subjek-subjek masalah yang terjadi, analisa sistem harus dapat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut. Adapun analisa sistemnya, yang pertama yaitu masalah yang terjadi adalah admin Pusdalops kesulitan memasukkan data. Dapat diidentifikasi masalah ini adalah dengan proses memasukkan data yang masih secara manual. Lalu yang kedua, masalah yang terjadi adalah relawan terdaftar kesulitan melaporkan data. Dapat diidentifikasi yang menyebabkan masalah ini adalah: yang pertama, masih menggunakan grup WhatsApp. Yang kedua, proses pelaporan data harus mengetikkan rinciannya. Lalu yang ketiga, masalah yang terjadi adalah proses laporan kejadian yang kurang efektif, di mana masalah ini dapat diidentifikasikan karena disebabkan oleh laporan yang dihasilkan masih hard copy. Lalu identifikasi penyebab masalah. Nama proyeknya Sistem Informasi Pengolahan Data Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus. Masalah yang dihadapi yang pertama yaitu admin Pusdalops kesulitan memasukkan data. Identifikasi penyebab masalah, proses memasukkan data masih secara manual. Lalu yang kedua, relawan terdaftar kesulitan melaporkan data. Identifikasi penyebab masalahnya, yang pertama, masih menggunakan grup WhatsApp. Yang kedua, proses pelaporan data harus mengetikkan rinciannya. Lalu yang ketiga, masalah yang dihadapi adalah proses laporan kejadian yang kurang efektif, di mana identifikasi penyebab masalah adalah laporan yang dihasilkan masih berupa hard copy. Identifikasi titik keputusan penyebab masalah. Identifikasi penyebab masalah yang pertama, proses memasukkan data masih secara manual. Titik keputusan yang pertama adalah penanganan data. Yang kedua, proses pembuatan Google Form. Lokasinya admin. Aplikasinya pengolahan data. Lalu yang kedua, masih menggunakan grup WhatsApp. Proses pelaporan data harus mengetikkan rinciannya. Titik keputusan, proses laporan data, proses pembuatan Google Form. Lokasi, relawan terdaftar, aplikasi pengolahan data. Lalu yang ketiga, identifikasi penyebab masalah adalah laporan yang dihasilkan masih hard copy. Lalu titik keputusannya proses pembuatan laporan. Lokasinya kepala pelaksana. Aplikasinya pengolahan data. Identifikasi personil kunci. Yang pertama adalah Mbak Astrid, yaitu sebagai atau Departemen Pusdalops. Jabatannya berupa staf. Tugasnya yang pertama, menerima laporan data dari relawan terdaftar. Yang kedua, membuat data kejadian. Yang ketiga, membuat laporan. Lalu yang kedua yaitu Pak Wiyoto, bagian seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. Jabatannya yaitu kepala bagian. Tugasnya yaitu membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabentana serta pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga itu Budi Waluyo. Bagiannya di sini tidak ada, tapi jabatannya adalah kepala pelaksana. Tugasnya membantu kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPDB sehari-hari yang meliputi pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi. Lalu tugas yang selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem yang pertama terdiri dari use case. Adapun use case terdiri dari bisnis use case. Bisnis use case di sini berupa paparan sistem informasi pengolahan data bencana di BPBD Kabupaten Kudus. Yang pertama adalah relawan mencatat rincian kejadian setelah proses evakuasi kejadian. Yang kedua, relawan mengirim rincian kejadian ke admin Pusdalab BPBD melalui WhatsApp. Lalu yang ketiga, admin menginputkan data kejadian ke dalam komputer. Lalu yang keempat, admin mengelola data kategori kejadian. Lalu yang kelima, admin membuat rekapan data kejadian per bulan untuk dilaporkan kepada pimpinan. Lalu yang keenam, kepala pelaksana BPBD memeriksa laporan kejadian dan mendatangani laporan. Lalu yang ketujuh, kepala seksi menyimpan data laporan. Adapun pengelompokan aktivitas dari paparan sistem. Yang pertama yaitu proses pencatatan, yang terdiri dari relawan mencatat rincian kejadian setelah proses evakuasi kejadian. Lalu relawan mengirim rincian kejadian ke admin Pusdalab BPDB melalui WhatsApp. Yang kedua yaitu proses penginputan, yang terdiri dari admin menginputkan data kejadian ke dalam komputer. Lalu admin mengelola data kategori kejadian. Lalu yang ketiga, admin membuat rekapan data kejadian per bulan untuk dilaporkan kepada pimpinan. Yang ketiga adalah proses pelaporan, yang terdiri dari kepala pelaksana BPBD memeriksa laporan kejadian dan menandatangani laporan. Lalu yang kedua adalah kepala seksi menyimpan dokumen laporan. Selanjutnya adalah diagram bisnis use case, yang terdiri dari 4 anggota. Ada relawan, admin Pusdalab, kepala seksi, dan kepala pelaksana. Yang pertama, relawan mencatat rincian kejadian. Lalu admin mengelola data kejadian dan membuat laporan. Kepala pelaksana memeriksa laporan, kepala seksi menyimpan laporan. Yang selanjutnya adalah sistem use case, terdiri dari 4 anggota. Yang pertama relawan, admin Pusdalab, kepala seksi, kepala pelaksana. Yang pertama, relawan menginputkan rincian kejadian, lalu admin mengelola data kejadian, lalu mengelola user, membuat laporan, dan kepala pelaksana dan kepala seksi memeriksa laporan. Selanjutnya adalah skenario use case. Skenario use case input rincian kejadian seperti pada di gambar. Lalu skenario use case kelola data kejadian. Lalu skenario use case kelola kategori kejadian. Lalu skenario use case kelola desa. Skenario use case kelola kecamatan. Skenario use case kelola user. Skenario use case pelaporan data kejadian. Dan selanjutnya adalah kelas diagram, yang terdiri dari kelas user, kelas kategori, kelas desa, kelas kecamatan, kelas kota,
kelas kejadian, dan yang terakhir adalah kelas diagram yang terbentuk. Selanjutnya adalah sequence diagram inputan rincian kejadian, sequence diagram kelola data kejadian, sequence diagram kelola desa, sequence diagram kelola kecamatan, sequence diagram kelola kota, sequence diagram kelola kategori kejadian, sequence diagram kelola user, sequence diagram pelaporan data kejadian. Lalu selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram terdiri dari activity diagram input rincian kejadian, data kejadian. Lalu ada trace diagram, ada login, kemudian logout, tambah kejadian. Lalu untuk tugas selanjutnya adalah implementasi sistem, di mana di sini terdapat web sistem informasi pengelolaan data pada BPBD Kabupaten Kudus. Yang pertama terdiri dari data bencana, ada nama bencana, tanggal kejadian, kecamatan, dan desa. Ada data perlengkapan bencana. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.